Perkenalkan, nama saya Sirwahyuni. Saya jurusan Manajemen Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membuat video. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga teman-teman dan Ibu Dr. Mianawati, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kami, berkenan menonton video saya sampai selesai. Untuk kedepannya nanti saya akan membahas tentang jenis paragraf. Jenis paragraf ada beberapa macam, yaitu yang pertama, berdasarkan pola penalaran. Ini juga dibagi beberapa macam. Ada deduktif, induktif, induktif, ineratif, menyebar, dan yang kedua berdasarkan gaya ekspektasi atau pengungkapan. Ini juga dibagi beberapa macam, ada narasi, deskripsi, eksposisi, persuasi, argumentasi. Dan yang ketiga berdasarkan urutan. Ini juga dibagi beberapa macam, ada paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Berdasarkan pola penalaran, letak gagasan utama itu paragraf dapat dibedakan atas paragraf deduktif, induktif, induktif, ineratif, dan menyebar. Selanjutnya paragraf deduktif. Berdasarkan paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Ide pokok atau gagasan utama berupa pernyataan umum yang dikemas dalam kalimat topik. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir. Secara garis besar, paragraf induktif mempunyai ciri-ciri, yaitu A. Diawali dengan penyebutan peristiwa-peristiwa khusus yang berfungsi sebagai penjelas dan merupakan pendukung gagasan utama, dan B. Kemudian menarik simpulan berdasarkan peristiwa-peristiwa khusus itu. Kata atau frasa yang biasanya digunakan sebagai penumpu kalimat simpulan itu adalah jadi, akhirnya, akibatnya, oleh karena itu, maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, dan dengan demikian. Selanjutnya paragraf deduktif, induktif atau campuran adalah paragraf yang kalimat awal dan akhir paragraf, meskipun ada dua kali pemunculan kalimat topik. Hal itu bukan berarti gagasan utama untuk mempertegas informasi. Paragraf dengan pola ini dimulai dari pernyataan yang bersifat umum diikuti dengan pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus sebagai penjelas, dan diakhiri dengan pernyataan umum lagi yang merupakan pengulangan gagasan utama. Selanjutnya paragraf ineratif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi ide pokok penyebaran. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama. Pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Dan selanjutnya, berdasarkan gaya ekspresi atau pengungkapan, suatu gagasan dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan komunikasinya.
Tujuan komunikasi yang berbeda pasti akan disampaikan dengan gaya pengungkapan yang berbeda pula. Suatu gagasan yang disampaikan dengan maksud untuk meyakinkan orang lain tidak mungkin diungkapkan yang paling diungkapkan dengan corak deskripsi. Penulisan tentu akan memilih gaya pengungkapan yang paling sesuai, yaitu argumentasi. Selanjutnya, paragraf narasi atau kisahan. Narasi merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang sesuatu yang diketahui atau dialami penulis supaya pembaca terkesan. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini berisi gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Paragraf ini bertujuan untuk memberikan kesan atau impresi kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya, paragraf eksposisi merupakan paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf eksposisi bersifat ilmiah atau non-fiksi. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi ajakan. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Contohnya, paragraf persuasi yang sering kita temukan adalah propaganda yang dilakukan oleh berbagai lembaga, badan, atau organisasi serta iklan yang disampaikan dalam berbagai media untuk menarik perhatian konsumen dan mempromosikan suatu produk. Selanjutnya, paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau paragraf bahasan adalah suatu corak paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. Dan selanjutnya, berdasarkan berurutan. Pada umumnya, suatu karangan terdiri atas 3 bagian, yaitu paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Paragraf pembuka atau pengantar. Paragraf ini merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Ada beberapa fungsi paragraf pengantar, diantaranya yaitu menunjukkan pokok persoalan yang mendasarkan masalah, menarik minat pembaca dengan mengungkapkan latar belakang dan pentingnya pemecahan masalah, menyatakan tesis, yaitu ide sentral karangan yang akan dibahas, dan yang terakhir, menyatakan pendirian atau pernyataan maksud sebagai persiapan ke arah pendirian selengkapnya sampai dengan akhir karangan. Selanjutnya, paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Jumlah paragraf isi sangat bergantung pada luas sempitnya cakupan informasi yang ingin disampaikan. Yang terpenting adalah ketuntasan pembahasan
pokok pikiran yang dikemukakan. Dan yang terakhir, paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Tujuan penyajian paragraf penutup ini adalah agar apa yang tertuang dalam paragraf sebelumnya terkesan mendalam di benak pembaca. Secara umum, fungsi paragraf penutup dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, paragraf penutup menunjukkan bahwa karangan sudah selesai. Yang kedua, paragraf ini mengingatkan atau menegaskan kembali kepada pembaca dan pentingnya pokok pembahasan. Yang ketiga, paragraf ini berupaya untuk memuaskan pembaca untuk mendapatkan pandangan baru. Dan yang terakhir, paragraf ini menyajikan simpulan. Sekian yang dapat saya jelaskan, mohon maaf kurang dan lebihnya. Jangan lupa like. Sampai jumpa di video selanjutnya.